Halo, makasih udah klik video aku. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan sambungan dari video aku sebelumnya, yaitu tentang ambeien. Kalau sebelumnya aku ngejelasin tentang salep apa yang bisa buat mengkempeskan benjolan ambeiennya. Nah, ini aku mau menjelaskan jika ambeiennya itu adalah termasuk ambeien dalam yang akan diobati secara herbal. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya di video aku tentang ambeien, bahwa ambeien dibagi menjadi dua bagian, yaitu ambeien luar dan juga ambeien dalam. Dimana ambeien dalam itu kalau benjolannya itu pada saat BAB keluar tapi bisa masuk lagi dengan sendirinya. Nah, itu adalah termasuk benjolan dalam, atau bahkan sama sekali tidak keluar, tapi ketika kita buang air besarnya mengeluarkan darah, itu termasuk ambeien dalam. Sedangkan untuk ambeien luar, jika si ambeiennya itu setelah buang air besar, si benjolannya itu keluar dan itu susah untuk dimasukkan kembali walaupun kita mencoba untuk mendorongnya sendiri. Dan ini obat yang sudah dibuktikan oleh beberapa orang, bukan cuma 1 atau 2 orang saja, yang ada di sekitaran aku, family terdekat aku yang sudah mencobanya. Jadi waktu itu karena si ambeiennya dia itu sudah sangat parah, sudah sering kali jadi keluar darah gitu. Kalau udah BAB itu keluar darah, bahkan sudah ada di titik terparahnya dia, dimana saat itu dokter memutuskan ini harus operasi. Sambil ya udah, karena memang udah nggak kuat, sambil nungguin dia operasi, kemudian dia cobalah awalnya itu diberikan oleh saudaranya juga untuk mengkonsumsi sebelum si operasinya itu ya. Jadi untuk mengkonsumsi daun-daunan herbal, pengobatan herbal untuk ambeiennya. Pertama dia menggunakan sirih merah dan juga daun ungu ini, atau kalau di Sundanya kita bilangnya handelem. Nah, pengobatan ini ternyata setelah dipakai beberapa waktu sampai menunggu operasinya itu, pas waktu operasi dokternya periksa, ternyata ini ambeiennya sudah hampir sembuh dan memang tidak usah operasi, tidak membutuhkan lagi operasi. Diteruskanlah pengobatan itu dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh total dari yang namanya ambeien ini. Nah, kemudian ada lagi orang terdekat aku, dia juga mengalami hal serupa. Karena kan sebetulnya ambeien ini bisa juga genetik ya, jadi turun-menurun. Jadi apabila ada keturunan yang memiliki riwayat ambeien, besar kemungkinan juga memiliki resiko ambeien juga. Kemudian dicobalah obat yang sama, yaitu sirih merah dan juga handelem. Nah, kemudian dicobalah sirih merah ini. Selain dari rasa dari sirih merah ini yang sangat pahit sehingga family aku ini tidak mau meneruskannya karena memang tidak tahan dengan pahitnya, yang menurut dia itu rasanya lebih dari batrawali. Pas aku coba juga memang bener-bener pahit, aku nggak sanggup gitu untuk meminum si air rebusan dari sirih merah ini. Akhirnya tidak jadi, dan memang ke perutnya juga nggak enak, si darahnya itu tetap mengalir bahkan lebih banyak lagi. Akhirnya dihentikan sirih merah itu, kemudian beralihlah ke handelem ini atau daun ungu. Jadi kalau gejala yang kalian rasakan itu BAB berdarah, kemudian tidak begitu sakit, jadi si benjolannya itu tidak merasakan begitu sakit, tapi darah kalian itu mengalir deras, banyak darahnya, kemudian lemas juga ke badan kalian. Nah, aku sarankan kalian untuk mengkonsumsi herbal ini, daun ungu atau handelem. Tapi apabila si benjolan kalian itu keluar dan sulit untuk didorong lagi masuk ke dalam, dan itu terasa sakit, terasa gatal, terasa tidak nyaman ketika kalian berjalan, panas juga, kalian sebaiknya menggunakan salep yang sudah aku rekomendasikan di video sebelumnya. Tapi salep tersebut tidak bisa digunakan apabila si ambeien kalian ini termasuk ambeien dalam yang tidak ada benjolan keluar atau benjolannya yang dapat dimasukkan oleh tangan dengan sendirinya. Itu tidak bisa menggunakan salep yang sudah aku anjurkan. Jadi untuk tipe ambeien dalam yang berdarah, yang nggak keluar benjolan, yang tidak terasa sakit tapi darahnya terus mengalir dan lemes, aku sarankan konsumsi dari daun ungu itu. Caranya adalah seperti berikut. Ini aku rebus handelem atau daun ungunya ke dalam air mendidih. Jadi dari 2 gelas air itu, airnya surut sekitar 1 gelas, baru itu diangkat. Awalnya si air ini kan masih bening.
nanti itu kelama-kelamaan akan berubah warnanya. Warna airnya udah mulai berubah ya. Nih, jadi ini yang udah direbus tadi ya, kayak gini. Sebetulnya ini kepekatan warnanya itu tergantung dari berapa banyak daun yang kalian rebus dan juga dari berapa banyak air yang kalian gunakan. Ini aku kepekatan yang biasa aku konsumsi atau si family aku konsumsi, yang aku buatin untuk dikonsumsi family aku. Seperti ini. Rasanya tidak begitu mengganggu, jadi untuk baunya sendiri agak mirip-mirip seperti apa ya, cincau. Seperti cincau, rasanya juga agak mirip-mirip seperti cincau. Jadi ketika kalian minum, rasanya jadi seperti kalian minum cincau ya, tapi yang nggak ngegeblek gitu cincaunya. Sehari aku sarankan minum ini 1-2 kali saja, pagi-pagi dan malam hari itu, sampai kalian sembuh. Ini nggak apa-apa, nggak akan ada efek sampingnya, penyembuhannya juga cepat banget. Jadi kalau misalkan minum ini, nah si family aku ini, aku cerita sedikit ya. Jadi si family aku ini kan udah punya ambeien, tapi dia tuh suka banget sama yang namanya kopi, sama yang namanya pedas, sama yang namanya mie. Emang dia mengurangi, tapi yang namanya suka gitu gimana dong. Akhirnya dia kadang-kadang nyolong-nyolong lah buat makan itu. Kemudian si ambeiennya timbul lagi, berdarah lagi, lemes lagi. Nah, aku siasatinnya dengan ini, ramuan ini. Jadi dari ramuan daun ungu ini bisa untuk menyembuhkan tanpa harus dia sering lagi ke dokter seperti dulu. Kalau dulu sih makan pedas dikit, makan mie dikit, langsung dah ke dokter. Sekarang itu tidak usah lagi pergi ke dokter, nggak usah lagi minum obat ini, minum obat itu. Cukup sediakan saja di rumah kalian ini. Dan cara menanamnya pun gampang sekali untuk kalian bisa memiliki tanaman ini. Minta batangnya dari orang yang punya tanaman ini. Usahakan yang sudah tua, kemudian kalian potong dengan batangnya dan tanam. Segitu saja itu akan tumbuh. Biarkan sampai si daunnya banyak. Sering-sering petikin biar daunnya juga tambah banyak. Oke, saya Miss Bella, senang sekali berbagi dengan kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat.